ada 7. Amat sangat keterlaluan lah di antara mereka itu. Kemarin tanggal 6 baru terbit surat LP. Ya alhamdulillah ini suratnya. Ada 2 klaster yang saya laporkan. Satu adalah klaster yang menuduh saya berijazah palsu. Satu lagi klaster yang menuduh saya terlibat kasus hambalang. Itu kan jahat banget. Satu kuku hitam pun nggak ada saya. Saya dituduh tidak bisa sesuatu dengan gambar yang sangat-sangat menohok. Nah, gambarnya kayak gini nih. Ilustrasinya kan jelas banget kan? Mereka menuduh ijazah saya palsu karena namanya kemudian berbeda dengan nama saya. Yang ini ijazah S1, ini S2. Dengan dungunya mereka bilang, oh ijazah ini salah, kemudian palsu. Di Jogja itu ada yang namanya SK ini. Serat kekancingan. Ini perubahan nama. Apakah A yang dimaksud itu adalah Ade Armando? Saya senyum saja deh. Asu tenang. Tapi kalau ini kan memang gambar aja. Dan jumlahnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 1 yang besar. Ya mungkin yang besar ini junjungannya. Ya, mungkin ini pemimpinnya. Itu. Asu tenan itu apa? Ya anjing. Anjing banget gitu. Anjing banget gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Roy Suryo strikes back. Demikian frase itu kemudian dengan cepat beredar di media massa sosial atau di sosmed. Pada tanggal 6 lalu, Mas Roy Suryo melaporkan 7 akun yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Apakah ini adalah bagian dari perang narasi seputar ijazah palsu, atau ada hal-hal lain yang sebetulnya tidak terlalu terkait dengan persoalan itu? Maka pada Madilog kali ini langsung saya hadirkan ke hadapan sobat-sobat Madilog, Mas Roy Suryo. Mas Roy, terima kasih. Iya, sama-sama terima kasih sudah diundang kembali. Ya, sebetulnya apa yang inti perbuatan yang Mas anggap mencemarkan? Kalau inti perbuatannya nanti saya ceritakan, tapi ini salah satu cara kita memperingati tahun baru dengan menggunakan KUHP baru. Iya kan? Itu sebetulnya intinya. Iya, jadi biar orang hafal juga. Kemarin itu kan yang paling populer kan 310, 311. Iya, betul. Fitnah dan pencemaran nama baik. Sekarang udah berubah ya? Sekarang berubah kan? Sekarang kan 433 dan 434. Iya. Iya kan? Nah, jadi supaya orang juga hafal itu gitu loh. Tapi intinya gini. Jadi ini akan menjadi kasus pertama yang menggunakan 433, 434. Enggak, kalau kasus pertamanya sebenarnya enggak. Karena kalau lihat laporan saya di kepolisian pada tanggal 6 itu. Udah ada yang lain ya? Ternyata STTLP-nya ya, surat tanda bukti lapornya itu sudah nomor 114. Berarti kan udah banyak. Ya, tapi pasti udah ada lah yang pakai fitnah dan pencemaran nama baiknya pasti ya. Tapi menariknya gini. Kan orang juga mengatakan, ngapain sih Mas? Itu kok ngelaporin gitu. Loh, emangnya saya nggak boleh lapor? Ya, kan? Mungkin apa namanya, kok kebiasaan pihak sono lapor, yang disebut lapor gitu ya. Termul itu, sekarang kemudian dilakukan oleh Mas. Nah, sebenarnya sama. Kita kalau dipikir sabar, sudah sangat sabar banget ya. Nanti mungkin sedikit saya spill kata-kata dari mereka itu ya. Itu luar biasa, jahat banget gitu loh. Dan itu nggak bisa dibiarkan gitu loh. Artinya kalau kemudian ada orang yang mengatakan, oh dia dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Lah kita juga sama gitu loh. Makanya justru inilah Kang Darsa dan juga pemirsa Madilog, kita ingin melakukan test case juga. Apakah sama-sama Polda Metro Jaya atau Kepolisian Republik Indonesia dalam globalnya memberlakukan yang namanya equality before the law. Ya. Jadi kalau ada orang yang waktu itu Jokowi lapor tanggal 30 April, kemudian malah sudah langsung hari itu juga terbit ya LP-nya hari itu terbit surat penyidikannya. Nah, sekarang kita lihat apakah kalau kita lapor ya kemarin tanggal 6 baru terbit surat LP, ya alhamdulillah ini suratnya. Ya, terbit. Maaf harus saya hilangkan beberapa yang mungkin tidak penting ya gitu. Tapi apakah kemudian nanti prosesnya, pemberkasannya, BAP-nya akan selancar? Akan selancar dan secepat Jokowi atau enggak? Jadi ini sebetulnya tes yang katakan saja pedang bermata dua. Di satu sisi adalah tes tentang equality before the law. Betul. Dan tes kedua biar nyaho. Iya, biar pada sisi lain biar nyaho. Biar nyaho. Karena apa? Karena tidak bisa dibiarkan mereka seenaknya saja mengumbar kebencian, melakukan hate speech yang luar biasa. Ya,
Artinya apa? Hate speech yang mereka lakukan itu luar biasa. Ada sampai kata-kata itu, misalnya Coba ya. Mas, di spill saja Mas. Ya, spill saja. Misalnya menuduh, ya ini mungkin nggak usah ini apa nih katanya. Oh, aduh. Iya, kan parah banget kan? Aduh, ini ya. Iya, kan parah kan? Menuduh seseorang, ya saya dituduh tidak bisa sesuatu. Iya. Itu kan parah banget. Itu udah benar-benar fatal. Dan artinya kemudian dengan Dan itu dibicarakan ini terbuka ya? Oh, sangat terbuka. Kalau nggak terbuka kan nggak mungkin kita laporkan. Dan artinya kemudian dengan gambar yang sangat-sangat menohok. Nah, gambarnya kayak gini nih. Oh, weh. Ilustrasinya kan jelas banget kan? Itu tidak malu misalnya mereka memperbincangkan hal itu. Justru itu. Dan ini bukan mereka memperbincangkan loh ya. Sebetulnya kan kalau mereka memperbincangkan, itu kita masih bisa, oh ini mungkin karena meladeni narasumber. Dia ngomong sendiri. Oh. Jadi orang-orang yang kita laporkan. Soliloquy gitu ya? Iya. Apa namanya soliloquy itu? Monolog, tapi dengan menggibah tapi menggibah yang sangat-sangat parah. Jadi kalau gini ya sudah layaknya. Ini nggak benar gitu loh. Dan kalau dikatakan apa standarnya? Mohon maaf, Pak. Ya. Saya sampaikan. Dulu saya itu kalau di Kominfo, ya, itu adalah orang yang memang memberi tentang tata cara membuat konten. Oke. Jadi konten untuk media sosial itu ada caranya. Ya. Dan itu kan ada ada nilai-nilainya ya, ada normalnya. Dan itu sudah apa yang mereka lakukan ini sama sekali sudah di luar konten itu. Konten yang benar. Boleh saya tanya? Itu beredar di YouTube yang terbuka. Penontonnya banyak? Banyak banget penontonnya. Ada yang tadi yang menjelek-jelekan saya tuh penontonnya sampai 220.000. Nih penontonnya sampai 220.000. Ya kan, kemudian yang nge-like 2.400 dan sudah sejak Oktober tanggal 25. Jadi saya sudah cukup sabar loh untuk menunggu mereka ya kemudian sadar atau lama-lama makin kacau. Memang ada yang bikin kontennya tuh baru akhir tahun yang lalu ada. Ya, dan makanya kita juga lihat-lihat. Ada juga yang kata-katanya kayak gini. Nih. Ini sudah maaf ya. Ya. Yang asu tenan. Lah ya. Jadi kan ini kan sudah kata ini nama ininya. Ya ini. YouTube-nya ini. Ya ini nggak usah disebut. Ya. Nanti orangnya udah kayak cacing kepanasan kok ini. Sebelum kita ngobrol ini, ya malam kemarin ada live di salah satu TV, dia udah pakai kaos kuning, kaos orange, tulisannya tahanan gitu. Oh dia sendiri yang pakai? Dia sendiri yang pakai, gitu. Jadi dia sendiri yang pakai. Atau mungkin itu salah satu rasa patriotik bangga. Nggak tahu apakah dia menantang ataukah dia malah merasa. Yang jelas orang ini sudah mempertunjukkan aksi itu, gitu loh, di depan sambil bawa borgol. Gitu loh. Jadi dia mungkin pengen ngeledek, tapi juga kemudian kalau saya lihat responnya di penonton, wah ya responnya balik semua ke dia. Wah udah ada kerasa itu Mas gitu orangnya. Jadi gini, tadi kan kita sebut ada 7 ya. Itu sebenarnya sudah saya pilih betul, saya saring betul supaya tidak banyak. Kalau perlu kita nggak usah lapor sebenarnya. Tapi amat sangat keterlaluan lah di antara mereka itu. Enggak, disaring dari berapa yang 7 ini? Waduh, dari ratusan yang ada. Hate speech itu kan banyak. Kita harus bedakan dulu ya. Apakah itu organik atau anorganik? Apakah itu bikinan AI atau enggak? Karena banyak sekali kan yang bikinan AI. Artinya yang suara itu memang diolah dengan AI ada. Tapi ini ada orang yang ternyata dari satu kelompok gitu ya. Saya punya gerombolan yang ternyata punya tone yang sama. Tone-nya tuh maksudnya membela junjungannya, membela si pemilik ijazah palsu 99% itu, tapi spin melakukan. Jadi saya dituduh berijazah palsu. Dan itu kayak satu suaranya sama lah, bersikongan. Iya, suaranya kayak di sama lah, core kayak di koordinasi, kayak di orkestrasi. Iya, betul. Dan makanya ada 2 klaster yang saya laporkan. Satu adalah klaster yang menuduh saya berijazah palsu. Satu lagi klaster yang menuduh saya terlibat kasus hambalang. Jahat banget. Karena apa? Karena meskipun kalau ini yang asu tenan sama yang itu yang menuduh ijazah palsu. Terompeot itu yang ijazah palsu. Ya, tapi juga di dalamnya ada kata-kata yang sangat-sangat mencemarkan itu, menuduh keluarga, menuduh saya pribadi, menuduh istri. Bahkan juga sebenarnya dia menuduh juga Dokter Tifa, menuduh juga Dr. Rismon ya.
yang kasar banget tuduhannya. Gitu. Meskipun dia seolah-olah kayak menceritakan itu ada ramalan gitu, tapi tetap apa yang dilakukan itu melakukan amplifikasi. Dan dalam undang-undang KUHP dan juga ITE, dia kan kalimatnya adalah misalnya dia gambar yang misalnya di pasal 433 ayat 2, jika perbuatan sebagian dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, ya, kemudian dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum. Nah, ini memang arahan. Kemudian ketika saya kemarin lapor di SPKT, kemudian disampaikan sarannya kan kita konseling dulu. Lama loh konselingnya, nggak cepat ya. Karena saya awalnya tuh konseling mulai jam 11, LP ini baru terbit jam 17 lebih, ya. Tapi artinya mereka mengarahkan agar pasal-pasalnya dipakai ini aja. Karena itu dengan pihak polisi ya? Iya, artinya sudah. Dalam kasus ini pihak polisi sangat bagus ya? Bagus. Saya melakukan dan terpenting membantu gitu. Membantu. Ya? Saya jujur harus mengapresiasi dan memang saya mengapresiasi pihak polisi dan kemudian sampai kepada penandatangan ini ya Kompol ibu-ibu ini yang ketika beliau menjadi kepala sekretariat di Polda Metro untuk yang siaga itu bagus banget memberikan arahan, memberikan ini supaya tidak terlalu lama dan waktu itu kan juga diarahkan mau itu ke Reskrim Sus, Reskrim Sus atau Reskrim ya gitu. Kalau pakai undang-undang baru kita masuknya ke Reskrim bahwa nanti akan ada misalnya yang terkait dengan undang-undang ITE itu nanti bisa masuk lagi. Oh jadi ini belum melibatkan undang-undang ITE? Belum. Baru 433? Iya 433 sama 434. Sebenarnya bagi saya sudah cukup. Terus terang ya karena saya sih bukan orang yang suka misalnya mempidanakan orang. Cuman kalau ternyata arahan dari penyidik ya ini sudah kita transkrip Pak gitu nanti dan ketika sudah ditranskrip itu kemudian nanti akan dilihat atau keterkaitannya nggak atau kena nggak di dalam undang-undang ITE. Ada saran nggak dari dari pihak penyidik polisi ya untuk mengarahkan itu pada ITE karena bagaimanapun kan wahana yang digunakan. Ya sebenarnya gini makanya nanti tunggu ketika mereka sudah mengolah ini kan ini kan masih baru LP. Ketika nanti kita sudah di BAP. Ketika kemudian transkrip ini dipindahkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan kemudian dikaji oleh ahli, apakah ahli bahasa, apakah ahli hukum pidana, apakah ahli hukum ITE, ataukah ahli ITE-nya sendiri, nah itu baru bisa masuk ke situ. Karena sebenarnya kalau dilihat ini hampir semuanya, ya kan rata-rata yang mereka gunakan kan media YouTube. Jadi bukan secara langsung kita melihat atau mendengar mereka bilang. Dan juga makanya saksi yang ada pun kan juga saksi ketika saya misalnya melihat itu bersama-sama dengan teman-teman yang lain, gitu misalnya. Mas, kita kembali ke yang tadi, bahwa ini adalah tes dengan dua sisi mata. Ya sebenarnya bukan tes, tapi ya kebetulan karena tahun baru ada KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Nah, pada sisi equality before the law. Apakah Mas merasa, ternyata polisi juga cukup responsif, cukup membantu dan sebagainya? Iya, sampai dengan terbitnya LP ini, saya mengapresiasi. Karena setidaknya, alhamdulillah, saya tidak datang dan kemudian ditolak. Kan ada beberapa kawan-kawan lain yang tidak seberuntung saya. Waktu itu ketika melaporkan, misalnya saya sebut aja, ketika melaporkan Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Waktu itu ditolak. Karena alasan? Tersangkut dengan ijazahnya mantan presiden itu. Karena itu alasannya ini harus menyangkut mantan presiden. Jadi kemudian ada arahan pimpinan dan kalau saya ini nggak ada keterkaitan sama sekali. Jadi ini murni karena mereka menuduh ijazah saya palsu dan kemudian mereka melakukan fitnah ya. Artinya fitnah itu apa? Mereka mengatakan ijazah saya ini dikatakan palsu. Karena nama itu sendiri. Karena namanya kemudian berbeda dengan nama saya, yang ini ijazah S1, ini S2, dan kemudian ini S3, ya. Jadi ketika mereka mengatakan dengan santainya mereka bilang, dengan dungunya mereka bilang, ijazah ini salah, kemudian palsu. Mas, apakah misalnya dengan alasan tadi, dengan mereka bukti, dengan bukti 3 ini. Dan saya pakai kata Mas dengan kedunguan itu, apakah ini tidak merupakan sebuah perbuatan yang nekat? Jadi artinya mengada-ada betul gitu. Iya, mengada-ada betul. Kan apalagi ya terus terang di antara 7 itu nanti kita spill ya inisialnya.
Ada seseorang yang berasal dari Jogja. Nah ini pertama kali ini saya spill. Ada orang berasal dan dia tahu persis. Karena saya tahu dia dari lingkungan yang seharusnya mengerti tentang pengubahan nama. Artinya dia lingkungan keraton juga. Iyalah gitu. Artinya dia paling setidaknya dia mengerti lah. Apakah dia tetangga, apakah dia ngerti. Tapi kenapa dia sama sekali nggak lihat kalau di Jogja itu ada yang namanya SK ini, serat kekancingan. Ini perubahan nama. Saya misalnya dengan segala hormat, saya misalnya menyebutkan satu tokoh yang sangat dikenal Jogja. Kalau saya sebut sekarang namanya Pak Herjuno Darpito. Itu mungkin orang nggak mengenal siapa. Tidak. Iya, beliau adalah nama kecil dari KGPH Mangkubumi. Oh. Dan akhirnya sekarang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Iya, gitu. Jadi sama artinya seperti seseorang bisa berubah. ke-9 kan namanya. Iya, awalnya. Apa ya? Danu sebentar. Iya. Saya bacanya waktu SD tuh dari Intisari. Betul. Mohon maaf kalau lupa. Iya. Dan itu kan akhirnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Betul. Adipati Pakualam. Iya. Dulu ketika kecil namanya juga Mas Suryo, gitu loh. Suryo kemudian ganti menjadi dengan surat kekancingan dengan surat kekancingan itu dari Pakualam juga, kemudian berubah menjadi nama Putra Mahkota, kemudian sekarang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-10. Dengan kata lain ini kan pura-pura bodoh ya. Iya. Mempermalukan diri. Apakah itu tidak justru mempermalukan diri inilah sendiri? Niat jahatnya. Kalau menurut konsultasi kemarin, itulah dia punya mens rea-nya. Oh. Ya, dia tahu sebenarnya. Itu tapi dia sengaja mempengaruhi atau melakukan menghasut masyarakat agar masyarakat tidak tahu. Kemudian seolah-olah menuduh, saya ijazahnya palsu. Menghasut. Artinya sebetulnya ada kemungkinan bukan 433 434 juga. Berkembang. Artinya kemarin pun sebenarnya juga nanti bisa kembangkan bisa lagi. Bisa ditahan dong ini penghasutan beda 5 tahun. Ada. Artinya ini pengertian di muka umum, kemudian ada juga pasal 242 pun juga ada penghinaan dan juga penghasutan. Gitu. Ada sebenarnya selain fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi saya biarkan saja lah. Silahkan nanti pihak penguji yang kemudian nanti meneruskan. Tapi artinya apa? Orang itu tahu, ya. Dan bahkan dia bisa lihat apa karena yang dia ambil itu kan sebenarnya dari Twitter saya dulu. Twitter saya yang lama, ya berita. Di situ sudah saya terangkan juga. Kalau saya pada tahun sekian itu melakukan pengubahan nama. Di Twitter dia? Ada di Twitter saya. Artinya ini menguntungkan Mas karena sudah menjawab itu jauh-jauh. Iya. Tapi kenapa dia nekat tetap melakukan itu dan sudah jelas ada kecuali kita nggak punya ini. Mungkin dia ngetes. Saya punya nggak surat kekancingan atau pengubahan nama. Apalagi sebenarnya kan sudah jelas ya. Bahkan kalau kita lihat dari sisi sejarah, kalau mau main-mainan dengan sejarah, ayo gitu ya. Kenapa? Karena di sini pun saya pun juga menjelaskan bahwa pada tahun dulu ya, saya pun juga sudah menyimpan kalau yang namanya bukti-bukti itu ada. Sebentar. Misalnya kita bisa lihat yang ada di sini pada slide. Nah, ketika saya melakukan pengubahan nama, misalnya kayak gitu, itu pun juga sebenarnya ada riwayatnya. Ketika misalnya kita punya kartu ya, kartu tanda yang kemudian itu kita lakukan pengubahannya, KTP-nya juga. Nah, misalnya gini, misalnya adalah sebelum ada surat kekancingan ini, kemudian ada ini KTP saya sekarang ya gitu. Tapi sebelumnya dulu itu bahkan saya pun sebenarnya kalau soal dokumentasi ini sebenarnya udah menyimpan dari awal gitu ya. Nah, sebentar di sini. Ntar supaya nggak terlalu lama nanti mungkin bisa dicek ya. Mana ini? Dicari kok. Jadi artinya ada pengubahan nama yang kita lakukan sebelum kita benar-benar melakukan nama saya yang terakhir. Ya gitu. Oke, nanti kalau ini hanya masalah aja. Ntar ketemu. Gitu. Nama Mas yang terakhir apa sebetulnya? Noto di Projo. Roy Suryo Noto di sesuai dengan KTP ini. Ya gitu. Tapi kan sebelumnya saya kan juga memang pernah menggunakan nama kecil ketika Suryo Udoro ketika lahir itu. Bahkan mulai dari akta lahir. Ada. Nih catatan sipil. Catatan sipilnya pakai Panovision ya? Oh iya, masih pakai ejaan Panovision. Ini nama saya ketika lahir ya. Suryo Udoro. Iya, dan ini benar-benar
ini bukan akte kelahiran yang orang lahirnya kata tahun 61 tapi terbitnya tahun 88 loh ya. Oh. Ini 68 saya. Ini betul-betul akte 68. kelahiran. Kalau saya punyanya bukan akte kelahiran. Apa itu? Akte kenal lahir. Akte kenal lahir. Ya. Jadi pas SD mau lulus itu. Nah, ini tadi yang saya cari. Jadi mulai dari kartu mahasiswa. UGM dulu. Ya, ini kartu mahasiswa tahun dulu. Ini KTP saya zaman dulu. Kartu mahasiswa Roy Suryo Udoro. Roy Suryo Udoro. Okay. Sesuai. Kartu penduduk saya, KTP saya masih pakai nama Roy Suryo. Dan ketika saya sudah mendapatkan surat kekancingan tadi, artinya sudah mendapatkan surat pengubahan nama nanti, baru berubah menjadi KRMT Roy Suryo. Jadi artinya semua itu kronologinya ada. Yeah. Tapi ada orang yang pin-bo tadi, yang pintar-pintar bodoh tadi, padahal dia yang satunya itu orang Jogja, yang satunya itu dia tahulah karena ada di tweet itu, wah menerangkan bahwa oh ini namanya salah, ini wah palsu, wah gitu. Jadi udah jelas. Dan itu niatnya ada. Dan menariknya gini, Mas. Ada tidak hanya satu orang yang saya tadi bilang orkestrasi, 5 orang bahkan lebih sebenarnya. Tapi yang paling telak itu, karena yang lain itu masih saya agak maklumi karena pakai tanda tanya. Sebut saja orang inilah agar publik juga tidak bertanya-tanya. Ya inisialnya aja deh, biar orangnya juga mulai tahu lah dia. Yang pertama inisialnya A. Asep. Asep atau apa? Yang pertama adalah A. Ya. Kemudian yang kedua B. Yang ketiga D. Ada. Yang keempat F. Yang kelima L. Yang keenam U. Yang terakhir V. Ya, jadi nama-nama orang itu menariknya sebagian besar atau mostly itu memang tergabung dalam sebuah gerombolan. Gerombolan yang saya sebutnya selalu menyebutnya ceboker Nusantara. Ceboker ini apa? Ya, tukang cebok. Tukang cebok dari junjungannya. Yang anunya memang narasinya tone-nya sama semua kayak gitu semua. Jadi yang artinya lebih banyak menggunakan tangan kiri lah ya. Iyalah pokoknya jelek bener lah dia. Gitu dan mereka itu memang tone-nya sama dan ada logonya, rata-rata pakai logo kayak gini nih. Nah, gini ada logonya ini. Iya, jadi itu dalam tayangannya jelas itu. Ya, dan mereka memang tujuannya memang mendukung dan kemudian melakukan apalah namanya pembenaran kalau ada junjungannya itu salah. Biasanya mereka itu. Dan itulah orang dan terbagi dalam itu juga dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas. Ya. Terluka padamu berdarah padaku. Dan ada 2 klaster. Jahatnya gini, Mas. Ada 2 klaster. Yang satu mereka kompak menyatakan bahwa ijazah saya palsu. Dengan segala sumpah serapahnya. Jadi kalau ini mengatakan ijazah palsu terus pakai tanda tangannya itu tidak apa. Udah gitu masih ditambah kata-kata yang jelek tadi, mengatakan binatang lah, mengatakan makian yang luar biasa. Kalau maaf ini saya kebetulan dari suku yang lain. Iya. Kalau kata-kata maaf tadi, pasutenan itu apa? Ya anjing. Anjing banget gitu. Anjing banget gitu ya. Artinya dan itu diucapkan tidak dengan bercanda loh ya. Kalau dengan bercanda kadang-kadang kan saya juga sering mendengar. Iya. Asu gitu ya. Itu bukan begitu ya? Bukan begitu. Itu mungkin hanya sekedar umpatan ya kekesalan. Ya. Ini jelas-jelas mengatakan jadi dengan nada geram, dengan nada yang itu dalam video. Ada dalam video. Berarti dari gestur kelihatan. Udah kelihatan juga. Kelihatan dan itu nanti akan ditangkap. Pasti nanti polisi juga akan meminta keterangan ahli dari bahasa, ahli dari gestur untuk melakukan itu. Dan yang kedua adalah topik besar yang kedua adalah saya benar-benar difitnah, dicap untuk karena ya ini mungkin mereka nyari momen. Ketika ada salah satu partai yang kemudian sekarang dikait-kaitkan yaitu Partai Demokrat, dikaitkan lagi dengan Hambalang. Nah, saya itu disebut terlibat dalam kasus Hambalang. Itu kan jahat banget. Sama sekali tidak ada keterlibatan satu kuku hitam pun nggak ada saya. Nah, dari kata terlibat ini ada nggak elaborasi yang lebih menukik lagi dari mereka? Ada, saya divideokan, meskipun itu kunjungan kerja ketika saya menteri di tempat lain waktu itu. Seolah-olah itu ada di Hambalang. Digabungkan dengan gambar ketika junjungannya waktu itu lagi geleng-geleng juga di Hambalang. Kemudian dikaitkan dengan korupsi Hambalang. Jadi memang sudah benar. Ini geleng-geleng. Iya. Gitu. Sudah benar-benar nampak kejahatnya. Sudah nampak mensreanya. Kalau orang yang tidak mengerti nonton,
itu akan benar-benar bisa menganggap saya terlibat. Karena apalagi waktu itu dikatakan, ya ini Menporanya. Gitu. Ya memang waktu itu ada seorang Menpora yang kena kan. Tapi kan Menpora tersebut juga sudah menjalani pendahulu kalau nggak salah. Iya, dan dia sudah menjalani hukuman. Iya betul. Artinya ya udah nggak usah dia waktu itu di persidangan terbukti tidak memperkaya diri. Betul. Sebenarnya kan menggunakan ada dia digunakan oleh ada kelompok-kelompok yang menggunakan. Dan oke lah, kalau saya sih mengatakan orang itu sudah mempertanggungjawabkan. Ya gitu, kecuali dia menghindar, kayak Sylvester Matutina, ya kan dia dipidana, tapi dia kemudian tidak melakukan tidak nampak, kemudian dia malah menghilang lah, itu yang nggak boleh. Itu. Nggak boleh dan nggak punya marwah lah. Makanya dia melarikan diri sampai sekarang menghilang, gitu loh. Dan harusnya kan dia sudah 6 tahun yang lalu dan sebenarnya dia ya kalau dijalani 1,5 tahun kan sebenarnya bisa, gitu loh. Artinya apa? Mereka ini itu kan sudah benar-benar menunjukkan kejahatannya. Sudah menunjukkan niat yang sangat buruk. Ya jangan salahkan kalau kemudian kita sebagai saya warga negara biasa loh ya. Kemudian melaporkan mereka ini. Dari 7 nama ini ada 2 klaster tadi. Ada yang tadi frase tadi beredar strikes back. Apakah memang ini sebuah serangan balik, Mas? Sebenarnya ini bukan serangan balik. Bukan lah, nggak ada lah serangan balik. Hanya saya melihat udah keterlaluan. Jadi kelihatan betul bahwa di akhir tahun 2025 yang lalu mereka tiba-tiba buruk gitu kayak nyerang. Kalau mereka misalnya hanya sporadis satu ngomong ini, menurut saya sih nggak terlalu nampak. Ini sudah nampak betul terorkestrasi dengan tanggal-tanggal yang berdekatan, ya gitu. Jadi ada yang tanggalnya mulai dari Oktober, ada yang tanggalnya Desember, ada Desember tanggal 14, ada yang Januari tanggal 4 baru ada juga Januari dan juga ada yang muncul pada saat Desember tanggal 30. Ya, kemudian Desember tanggal 12. Artinya tanggal-tanggalnya berdekatan. Jadi ya patut diduga lah. Saya melihat ada arahan di mereka untuk kemudian melakukan serangan itu. Kalau kita klasifikasikan lah ya. Ada berapa sih tadi? Pertama soal yang sangat kalau pribadi. Klasifikasi besarnya dua, yaitu menuduh soal ijazah palsu dan yang satu lagi menuduh soal hambalang, saya terlibat hambalang. Cuma 2 itu. Iya, 2 klaster. Makanya kayak soal-soal yang tadi itu katakan saja. Iya, tapi tambahannya di dalamnya kan banyak. Gitu. Iya. Misalnya ada yang mengatakan tadi saya tidak mampu tadi. Betul. Ya, kemudian ada itu bagian dari pembicaraan lain. Bagian dari pembicaraan lain, tapi dimasukkan juga ke situ. Kemudian ada palsu. Kemudian penyebutan binatang tadi. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan ijazah palsu. Nah, kemudian ada juga penjahat yang telah mencuri, gitu. Menteri yang telah dipecat. Ini apa nggak jahat kayak gini nih narasinya? Ini narasi yang sudah kemudian dikonfirmasi. Orang ini. Iya. Udah jelas kan gitu. Jadi memang orangnya udah terkenal banget. Jelas gedek ini. Gedek ini. Gedek yang kita pernah kali saya tonton agak gedek. Iya memang, dan pernah main karnaval-karnavalan waktu itu kan sering waham kebesaran dia. Itu loh, jadi sok-sok pakai mungkin dia harusnya minum bintang 7 gitu loh, bukan bintang 7-nya dipakai. Ya kita udah spill dikit lah, pasti tahu lah masyarakat. Nanti di sini dia akan nyebut ada maling lah, ada AAUI kan. Pokoknya memang narasinya tuh buruk betul. Narasi. Maaf, saya baca ini. Awal mula RS alias Panci dendam ke JKW. Iya, apa loh? Dikira saya dendam. Kan mereka membuat satu narasi tertentu seolah-olah saya melakukan ini juga jelek banget. Ini ada kata-kata jelek banget. Dia melakukan rekayasa terhadap gambar saya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi mereka tuh melakukan animasi, pembuatan rekayasa. Ya kalau rekayasa harusnya juga kena mengatakan bajingan juga. Iya, betul. Kan keterlaluan banget. Iya kan? Jadi makanya jangan salahkan kita juga ya. Kalau kemudian mereka itu cocok ya gitu dengan kalau kita sebut, meskipun ini saya hanya pakai aja ya. Kebetulan ada yang ngirim saya kaos ini. Kang Darsa. Nah, ini menarik nih kaosnya. Jadi kaosnya menarik, jadi saya kira cocok lah kalau kemudian dan kebetulan jumlahnya juga mirip-mirip ya. Nah. Ini jumlahnya mirip ya. Yang tenandan ini ya? Iya, nih
asu tenan. Tapi kalau ini kan memang gambar anjing. Iya. Dan jumlahnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 1 yang besar. Ya mungkin yang besar ini junjungannya. Ya, mungkin ini pemimpinnya itu. Mas, ya Mas, ada orang ngirim saya Mas kaos kayak menyebut gini. Ya, gitu. oh itu artinya ini apa Orang sudah ya. ya rezeki lah ya. Iya, rezeki. Ya, Mas, gimana? tadi kan Mas mengatakan bahwa ada salah satu dari 7 itu inisialnya A. Ya. Mohon maaf kalau saya ini. Saya pernah menemukan satu video dari Mas Ade Armando bicara soal itu. Apakah A yang dimaksud itu adalah Ade Armando? Saya senyum saja deh. Biar. Saya tidak akan menjawab, dia tidak akan jawab tidak. Iya. Semacam tadi sebelum ini saya juga diskusi di salah satu TV dengan seseorang yang inisialnya kebetulan F. Nah, dia juga sudah berkata, jangan-jangan F itu saya gitu ya. Saya juga senyum. Termasuk semalam ketika ada inisial A yang lain. Ini sulitnya kalau F-nya itu orang Sunda. Iya, P. Ya, atau P. Terus. Ya makanya biarin aja. Biarin mereka menduga-duga sendiri, ya. Itu. Siapakah A? Siapakah B? Siapakah D? Siapakah F? Siapakah L? Siapakah U? Siapakah P? Sebentar. Tapi kan udah ada orang yang ini merasa. Yang merasa. Iya, dan dia bikin video 2-3 hari yang lalu. Kalau saya tidak salah ya, mohon maaf. Itu juga masuk. Saya senyum dulu aja deh. Yang jelas ada orang yang semalam di salah satu TV live pernah duduk di sini. Dia sudah. Orangnya pernah duduk di sini, betul? Bukan. Kalau itu bukan. Pernah jadi host ini maksudnya? Iya. Bukan. Okay. Itu kan namanya nggak ada dari saya yang sebutkan tadi. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu kan S sama W. B kan? Bukan. Bukan ya? Bukan dia. B-nya lain. Ini B-nya. Banyak yang inisialnya B banyak kok. Ya yang merasa juga banyak. Jadi menurut saya biarkan mereka saling. Ya kalau mereka ngaku salah, mereka kan juga pasti akan tahu sendiri. Gitu. Sekarang saya ingin bertanya begini. Apa? Maaf ya. Ya. Saya kehilangan. Saya mungkin salah mengambil kata. Apakah target Mas Roy membuat mereka menjadi pesakitan? Enggak. Atau permintaan maaf? Gini, kalau mereka itu sadar, ya sebenarnya dengan tadi yang saya sampaikan di depan ya, saya kan pernah pernah diminta oleh Kominfo untuk memberikan cara membuat konten yang bagus. Ya, saya ingin mengajarkan kepada mereka atau ingin memberikan contoh ke masyarakat agar janganlah membuat konten yang sifatnya adalah hoax macam itu. Apalagi mereka ngakunya judulnya mereka menangkal hoax. Menangkal hoax kok isinya hoax semua itu. Konten-konten dari mereka. Ya itu ini bagian dari sudah tapi belum itu. Iya itu. Jadi sama persis kayak junjungannya. Sudah tapi belum. Ini sama. Mereka bikin hoax tapi nggak ngaku. Nah itu. Jadi aduh jahat banget lah ini. Menangkal hoax tapi membikinnya. Jadi memang ya ini. Jadi artinya gini. Saya memang benar-benar ingin menegakkan ya hak hukum yang ada. Dan kita coba melakukan ya tes lah untuk equality before the law kepada aparat hukum kita ya agar mereka benar-benar bisa adil nggak gitu ya. Sepanjang sampai pelaporan itu berjalan masih tidak ada penolakan, diterima LP dan kita tinggal tunggu kan nanti kapan kemudian diberkas di BAP. Kemudian saya memang sudah ditanya nanti saksinya siapa aja Pak Roy. Nanti saya sebut saksinya A, B, C, D. Termasuk saksinya adalah orang yang mengerti betul ketika ada kasus Hambalang itu saya terlibat atau tidak. Ya, artinya orang itu memang ada dan menangani kasus Hambalang. Iya kan? Orang itu menangani, artinya aparat hukum juga? Iya, mantan. Ya, jadi kan ada juga yang kemudian ikut terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE. Ya. Saya tanya nih, karena tadi sebetulnya udah kelihatan sudah dipersiapkan jawabannya. Mengapa 7? Kan banyak. Ya kebetulan. Mengapa tidak sekalian segerombolan? Enggak gini, kebetulan memang kita betul yang benar-benar kira-kira tidak termaafkan ya. Karena ada juga yang memang kalau masih pakai tanda tanya, lah saya lewat. Atau narasinya kemudian masih mempertanyakan atau ingin ini mesti harus kita tanyakan nih. Ya itu saya. Tapi ini yang sudah benar-benar menuduh. Sudah benar-benar secara sarkas, secara kejam, secara keras mereka nuduh. Ya itu. Jadi kebetulan 7. Jadi saya agar saya bisa menimbang bijak atau tidaknya Mas Roy ya udahlah yang masih tanda tanya biarkan bijak kan. Betul. Nah, tapi 7 ini didapat dari berapa sehingga saya kemudian bisa memang dari banyak. Puluhan
Ratusan? Enggak, kalau ratusan enggak. Puluhan, enggak. Karena sebenarnya anggota gerombol mereka itu hanya 30 sekian. Oh. Ya gitu. Dan ada yang anorganik ya, gitu yang kemudian dibuat dengan AI dan dan mereka mungkin ini juga ya dari yang betul-betul orang hebat juga ya. sampai mungkin coro-coro gitu. Betul, sampai yang kemudian rempah-rempah gitu ya. Rempah-rempah itu juga. Tapi kalau yang rempah-rempah dan kita kan juga fair ya gitu. Jadi kalau yang saya lihat followernya paling yang nonton, misalnya followernya dikit, yang nonton cuman puluhan atau ratusan, nggak saya anggap lah. Kan ada juga gitu yang nontonnya hanya puluhan atau ratusan, ya udahlah nggak usah dianggap. Itu paling hanya lagi coba-coba. Tapi kalau yang sudah puluhan ribu yang nonton ya, apa 200 tadi? Iya kan, sampai 200.000, 49.000, ya kemudian 98.000, kemudian sampai dengan ini 206.000. Ini kan udah keterlaluan. Artinya keterpengaruhan mereka itu akan bisa mempengaruhi ratusan ribu masyarakat. Itu yang bahaya. Jadi nggak sampai saat ini, sampai kemudian Mas Roy melaporkan itu ya. Sebetulnya apa yang Mas Roy rasakan sebagai kerugian paling tinggi lah? Ya, gini. Kalau itu tidak ngaruh ke saya sih nggak soal. Tapi kan 1-2 sekarang mulai ada yang ngaruh, mulai ada yang nuduh. Oh iya ya, Roy Suryo jangan-jangan memang bukan pakai jangan-jangan lagi. Dia tuh pasti terlibat tuh dengan kasus Hambalang. Gitu. Atau ijazahnya benar gak Roy gitu kan. Ada juga yang gitu, ada juga yang secara iseng mempertanyakan itu. Tapi kan ya nggak bagus kalau lama-lama kayak gitu, Mas. Jadi menurut saya ya ini perlu ada tindakan, ini perlu ada penegasan, dan moga-moga ya saya dengan izin waktu itu juga sempat konsul ke tim hukum kami ya, gitu. Mulai dari Mas Kosinudin, kemudian Pak Petrus Celestinus, di bawah koordinasi Pak Abraham Samad. Kemudian ada beberapa kawan yang mendampingi saya, yaitu Mas Gafur Sangaji, kemudian Mas Azam, kemudian Mas Medi, dan juga misalnya Pak Samsir, itu yang kemudian secara langsung mendampingi saya. Kalau boleh dirangkum lah, katakan saja pendapat. Ini kan Mas Roy punya niat, kemudian dikonsultasikan ke tim hukum. Ke tim hukum. Nah, katakan rangkumannya waktu itu memang ini harus segera dilaporkan waktu itu ya gitu. Karena apa? Karena memang sudah sangat-sangat jelas mens rea-nya atau tindakan pelanggarannya sangat jelas, dan kata-katanya itu tidak hanya kata-kata dalam narasinya, tapi sudah termuat juga dalam judul. Jadi kalau sudah termuat dalam judul kan ya sudah susah kita menyatakan kalau itu tidak ada mens rea ya. Iya, kalau nggak ada mens rea, karena udah jelas bahwa yang mereka katakan itu ada di depan gitu loh, ya toh. Fakta baru ya kan gitu. KPK tutup pintu, kemudian fakta ijazah Roy Suryo nangis, apalah kayak gitu. Jadi kan banget gitu loh. Orang-orang menyebalkan juga disebut nangis. Makanya itu, dan di dalamnya itu ada video animasi saya yang dibikin saya tuh mewek gitu. Ya meskipun itu mungkin lucu aja ya kalau saya di olok-olokin begitu. Tapi kalau ternyata itu suatu hal yang memang sangat-sangat mencemarkan, dan itu bisa dianggap fitnah, dan ternyata memang masuk deliknya, ya udah. Karena itu kan juga kemarin ketika ini aja Pak, ini jelas kata-katanya jelas betul. Kalau itu kata tim hukum atau kata polisi? Kata polisi. Ketika yang saya konsul, kalau tim hukum kan mungkin ya bagi saya masih iyalah ini gitu. Tapi begitu teman-teman ketika di konseling itu kemudian menyarankan itu, ya bagus banget gitu loh. Jadi ya udahlah, itu kemudian kita istilahnya kita gas di situ. Sekalian begini ya. Ayo kita lihat siapa yang mewek terakhir gitu. Lah iya. Bukan yang meskipun saya bukan tipe orang yang kuat-kuatan gitu ya. Nah, misalnya kayak gini, ternyata ini. Allah. Itu kan jelek banget kan kata-katanya. Sadis ini. Sadis. Jadi susah untuk tidak mengatakan tidak ada mens rea. Mohon maaf, kita dari tadi ngomong mens rea ini bukan karena Panji, bukan. Inilah contoh kalau seseorang melakukan tindakan jahat atau memang punya niat jahat. Gitu. Mas Roy? Ya. Mas Roy menyiapkan akan menyiapkan sendiri ahli digital forensik independen, atau akan menyerahkan itu pada aparat hukum? Alhamdulillah. Begitu saya menyatakan ke tim hukum kemarin, langsung teman-teman, oh ya Mas, nanti kita support, itu langsung banyak. Dan itu memang ya dua-duanya kita lakukan nanti. Karena biasanya memang pelapor itu yang kemudian menyarankan nama-nama itu kepada
penyidik ya gitu. Tapi tim hukum lah yang kemudian menyiapkan itu. Tim hukum ya. Iya. Selama ini dalam beberapa hari apa saja yang sudah Mas Roy lakukan? Mungkin bentuknya konsultasi, mungkin apa yang berkaitan dengan what Ya, next-nya saya dengan tim bukan hukum? saya bukan orang yang mengerti hukum betul 100%. Ya. Yang saya lakukan adalah yang bisa saya lakukan adalah saya melakukan penguatan secara teknis. Yang pertama, saya screenshot semua kayak gini. Kemudian saya rekam linknya. Ya, karena ada juga kan mereka pasti akan berusaha untuk menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Jadi case-nya juga saya siapin. Saya download semua videonya sudah. Jadi kalaupun mereka mau menghapus itu, ya download videonya masih ada, dan download video itu secara proper, artinya saya tunjukkan kapan, kemudian timestamp-nya kapan, sehingga kita tahu tuh dari URL berapa, Universal Resource Locator-nya berapa, dan kemudian itu linknya sudah jelas. Jadi nanti kalau itu diperlukan untuk penyidikan itu akan langsung. Itu dilaporkan hari Senin. Ya. Sekarang udah hari. Kita ngobrol ini hari Rabu. Hari Rabu ya. Kamis ya. Apakah sudah mulai Mas Roy lihat lagi di internet? Adakah yang tadi mengubah, menghilangkan atau apa? Udah mulai? Saya sih belum ngecek lagi ya. Tapi ada kuasa hukum saya yang mengatakan, Mas, ada yang mulai dihapus loh gitu. Ya bagus. Kalau dihapus, ya itu justru dia menunjukkan niat jahatnya. Kecuali dia ngapusnya dengan minta maaf, lain. Tapi kalau dia tiba-tiba ngapus, dia udah menghilangkan barang bukti. Karena pada saat itu pun jadi kalau dihapus secara hukum dia sebetulnya terpeleset ya. Kalau kita sudah laporkan dan itu sudah saya tandain, kemudian URL itu sudah juga direkam oleh kepolisian, dan tiba-tiba dia ngapus, dia malah kena. Kecuali dia dengan niat baik menghapusnya. Dan itu ngomong dulu ke kita. Ada keterangannya. Mas, saya akan menghapusnya. Tapi kan dia belum tahu sebenarnya, kan belum kita umumkan. Siapa-siapanya? Iya. Iya, kalau dia merasa dan kemudian dia tanpa pemberitahuan, dia tiba-tiba menghilangkan itu, dia justru bisa masuk menghilangkan barang bukti. Dan secara manusiawi, tindakan ini kan sebetulnya tindakan orang takut. Memang. Justru karena dia takut, semacam semalam yang sudah gagahnya hilang. Iya, baju orange. Tinggal takutnya ya udah. Tapi ya kita tunggu aja lah mereka. Itu. Oke, Mas Roy. Ya. Sebetulnya apa yang Mas Roy lakukan ini target, kalau ada target besar ya, bukan buat mereka, tapi buat kami, buat kita semua orang Indonesia. Apa yang Mas inginkan kita belajar dari semua ini? Ya. Ya, orang harus lebih berhati-hati, orang harus lebih baik, jangan kalau istilah bijaknya dari Komdigi ya sekarang atau Kominfo tadi, jangan sharing sebelum saring, ya. Kemudian mereka juga harus membuat konten yang baik, dan kalau mau menjawab satu permasalahan, ya jawab permasalahan itu. Jangan malah menimbulkan masalah baru dari cara dia menjawab. Mereka kan sebenarnya kan ingin melindungi junjungannya, ingin melindungi, ingin mengatakan, oh ini ijazahnya nggak palsu. Tapi kenapa harus menuduh ijazah saya justru yang palsu? Ya kan? Kuatkan saja argumentasi mereka ya. Ya saya hajar kalau memang mereka malah nuduh ijazah kita yang palsu, karena kita kuat betul mulai dari S1 UGM, S2 UGM, S3 di UNJ, jelas betul semuanya ada. Ini kepalang tadi Mas Roy mengatakan seperti itu. Apakah dari semua konten yang Mas Roy lihat, adakah yang kemudian secara secara fair, kemudian argumentatif, justru melakukan hal yang tadi yang seharusnya? Dia menguatkan junjungannya dengan argumentasi yang ilmiah dan bla 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 ya, argumentatif lah. Lah kalau dia begitu kita dukung supaya misalnya dia bagus ya. Ada nggak itu? Nggak ada. Rata-rata tuh mereka justru malah menyerang kita secara hominem, ya, menyerang pribadi, kita secara pribadi, bahkan menjelek-jelekan, bahkan melakukan fitnah. Soal Hambalang itu kan jelas-jelas fitnah gitu. Ya kan, kalau saya terlibat di kita, dan ada juga misalnya menuduh saya melakukan penggelapan barang lah, pencurian lah, itu kan jahat banget gitu. Jadi kayak gitu memang orang-orang ini harus disikat gitu loh. Mas, boleh, dari Senin ke sini ya, kan tadi ada yang sudah berusaha menghilangkan barang bukti. Adakah juga yang begini? Saya melihat 1-2 hari yang lalu satu video yang apakah dia atau bukan yang termasuk orang yang dilaporkan oleh Mas Roy, tapi videonya kemudian ini sudah ada yang melaporkan bla 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 bla. Tapi dia bikin lagi konten-konten yang katakan agak sengit. Gini, ada nggak kalau mungkin langsung terkait ke saya kayaknya belum, karena mereka kan nunggu-nunggu
ketika saya press conference yang tadi. Nama yang mereka ingin namanya disebut sebetulnya. Ya, gitu. Dan kan ada mereka di antara mereka mulai menebak-nebak kan, gitu. Dan ada perbincangan di antara mereka juga gitu. Yang mereka sekarang masih perbincangan terus terang saja, ya, meskipun saya tidak akan ikut masuk di dalamnya, adalah ketika mereka itu disomasi dan juga dituntut oleh Partai Demokrat. Ya, ada itu mereka mulai ribut di situ. Oh, sorry, ini memang ini bukan buat Mas. Iya, jadi itu pasti. Maaf, saya sebut namanya Budius lah. Iya, itu antisipasi dia untuk itu. Ya, gitu. Tapi kalau ke saya kayaknya belum. Ya, mungkin habis ini baru mereka meraih. Apalagi kan saya menyebutkan 7 inisial tadi. Itu kan baru ketika siang hari tadi. Kemudian itu mau saya munculkan. Dan kebetulan memang ada inisial B. 7 inisial yang Mas sebutkan. Ya. Dengan kemungkinan dari puluhan tadi. Apakah nanti ada peluang, menurut Mas ya, ini perakiraan Mas. Ada peluang tiba-tiba ada sekian, bukan lagi 7 video. Tapi sekian video yang katakan saja melawan balik lah atau mau cuci tangan. Silakan saja kalau saya gitu. Jadi artinya kan ini kan kita adu bukti, adu hukum juga. Ya, kalau mereka misalnya mereka, oh iya nih kan Anda memang jelas salah, kan Anda memang jelas terbukti. Oke, ayo kita adu. Dan jangan lupa kalau tuduhan Anda tidak terbukti atau malah justru memelesetkan atau malah membuat fitnah tambahan, kita sikat. Oke, siap. Jadi ada juga ya target-target biar nyaho itu ya. Oh iya, jadi biar maju dan biar kita kenai. Terima kasih Mas Ray. Baik, terima kasih. Sobat Manilog, perbincangan ini membawa kita ke satu simpul yang tak bisa dielakkan. Di mana batas antara kebebasan berbicara dan kehormatan manusia harus ditegakkan. Apa yang disebut strike back bisa dibaca sebagai perlawanan, bisa pula sebagai penegasan batas bahwa ruang publik tak boleh berubah menjadi ladang fitnah yang sah hanya karena ramai. Hukum akan berjalan di relnya. Tetapi sebelum palu diketuk, ada soal yang lebih mendasar. Etik. Tanpa etika, kebebasan hanya melahirkan kekerasan simbolik. Nama baik dirusak, martabat dilumat, lalu semuanya berlindung di balik kata kritik. Hannah Arendt pernah mengingatkan, kekuasaan dan kekerasan adalah dua hal yang saling berlawanan ketika yang satu berkuasa secara mutlak, yang lain tidak akan hadir. Artinya jelas, ketika perdebatan kehilangan nalar dan berubah menjadi kekerasan verbal, yang bekerja bukan lagi kekuasaan akal, melainkan dominasi. Nabi Muhammad SAW menegaskan arah moralnya. Katakanlah kebenaran, meskipun pahit. Qulil haqqo walau kana murra. Ini bukan pembenaran untuk melukai, melainkan perintah agar kebenaran disampaikan tanpa dusta, tanpa pula niat untuk merendahkan. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.